Kami mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir beribadah bersama kami di GBI Olam Hotel. Boleh lambaikan tangan-tangan yang diberkati sepanjang hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini Bapa. Di hari Sabat-Mu yang kudus ini Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala rahmat-Mu dan penyertaan-Mu, bahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus sepanjang minggu ini Bapa, bahkan di akhir daripada bulan 10 ini Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga ya Tuhan yang memberkati kami Bapa di bulan 11 yang akan tiba ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan memberkati kami Bapa sebagaimana Engkau memberkati kami di bulan ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan di bulan depan, bahkan di akhir daripada tahun ini ya Bapa, Engkau ya Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu ada bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Bapa, seluruh umat-Mu ya Tuhan Yesus, berkati ya Bapa umat-Mu ya Bapa. Kami tidak tahu ya Bapa apa pergumulan daripada umat-Mu ini ya Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau lah ya Bapa sumber jawabannya Tuhan Yesus. Karena Engkau ya Bapa Allah yang luar biasa bagi umat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh aktivitas daripada umat-Mu ya Bapa, usaha berkatnya, bahkan anak-anak daripada umat-Mu ini Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh kebutuhan daripada anak-anak kami ya Tuhan Yesus, bahkan pendidikannya Tuhan, masa depannya pasti terjamin di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini Bapa di ibadah sesi pertama ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami bawakan ya Tuhan Yesus untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Bapa kepala kami di tempat ini Pak Poltak Siahan ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati seluruh aktivitas daripada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati keluarga daripada hamba-Mu Yesus. Berkati juga ya Tuhan Yesus. Berkati bagi pemimpin rohani kami Bapak-Bapak Nigonyo Toharjo, Pak Erbang Bakjonan, Bapak seluruh hamba-hamba-Mu, keluarga besar GBB dan pelajar ya Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-hamba-Mu ini Bapak melayani, biarlah Tuhan tuntunan-Mu, hikmat-Mu ada bagi setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Yesus seluruh denominasi gereja-gereja yang ambil bagian pelayanan dalam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati ya Bapak. Berkat-Mu juga bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ini Tuhan ada dalam penyertaan-Mu Bapak. Berkati seluruh daripada bangsa kami ini Bapak, mulai dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu bagi pemimpin kami ya Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo, wakilnya Pak Amin Yesus, Bapak seluruh kabinet Indonesia Bersatu, TNI Polri, Gubernur, Bupati, Bapak seluruh pemimpin bangsa kami Bapak, mulai dari tertinggi sampai terendah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Bapak di pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami di sesi pertama ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapak setiap puji-pujian kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Mari setiap kita yang sudah siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang kepadamu dengan segala keadaan kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kami bersyukur untuk kebaikan yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Sampai di akhir bulan ini Tuhan, kami bersyukur terus atas penyertaan-Mu, bahkan atas penyediaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Bahkan sekalipun kami belum melihat, tapi kami mau percaya selamanya Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir di tempat ini Bapa. Siapakah yang dapat naik ke gunung kudusnya? Kau yang berfirman
Tuhan, dialah yang bersih tangannya dan murni hatinya. Pagi hari ini Tuhan, murnikanlah hati kami Bapa, sehingga kami boleh layak naik ke gunung kudus-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kiralah Bapa, Syaralah Bapa, Syiralah Bayaralah Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu.
kebaikan-Mu. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Mari katakan Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau sungguh mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Yesus, katakan Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu. Yesus, mari lebih lagi katakan haleluya. Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih Bapa. Engkau mulia Tuhan, mulia namamu. Yesus mulia namamu, mulia namamu. Katakan lebih lagi, mulia namamu Yesus, mulia namamu. Lebih lagi tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Allah kita. Lebih lagi bagi Yesus Raja kita. Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas cinta-Mu Tuhan. Tak pernah habis kasih-Mu dalam hidup kami, Yesus. Kami sembah, kami puji Engkau. Layaklah Engkau menerima semua pujian kami Tuhan. Layaklah Engkau menerima setiap sembah kami Bapa. Oh Jesus, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan. Awal lebih dalam kami menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu, angkat suaramu. Nyanyikanlah semua kebaikan Tuhan. Naikkanlah syukur atas pertolongan Tuhan bagi kita semua. Sepanjang hari ini berlalu, panjang hari yang akan kita jalani, semua berkat kemurahan, semua berkat kebaikan Tuhan. Jesus, haleluya. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kebaikan.
Segala pujian dan kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, nyanyian pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Dengan yakin katakan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari beri kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu katakan haleluya. Adalah semua kemuliaan, semua puji dan sembah kami Tuhan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau memuji-muji Engkau lebih lagi Bapa, biarlah kiranya Engkau yang disenangkan. Mari kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita sepakat katakan amin. Tuhan Yesus baik, amin Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali bergabung ibadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Ada Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan Yesus baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segala hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Mari angkat jempolnya, katakan engkau baik, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari lebih lagi kita angkat pujian dengan segenap hati. Mari bersyukur di hadapannya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segala hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, benar Tuhan kau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu Saudara, biasanya orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan itu, kalau memuji Tuhan itu lebih berekspresi lagi, amin. Boleh kita angkat jempol kita dua-duanya Bapak Ibu Saudara.
Boleh lebih kencang lagi nyanyi, katakan Tuhan Yesus baik, boleh? Amin. Sebab Tuhan baik, dua-duanya Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, oh baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ada lebih lagi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara. Saudarakan, Jesus, Kau baik. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan yang telah kami terima sampai hari ini Tuhan. Bahkan di sepanjang akhir bulan ini Bapa, tak terasa Tuhan kami akan menutup tahun ini Tuhan. Kami mau menyambut Tuhan bulan dan tahun dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya semua akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hati kami siap dan terbuka untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya bersama kita katakan amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai
tidak pernah melepaskan tangan kami Tuhan. Bahkan saat kami berlari akan menjauh, Tuhan Engkau mendekat. Engkau tidak biarkan kami berjalan sendirian. Engkau memberikan kekuatan baru bagi kami yang lemah. Engkau memberikan penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk memandang hanya kepada salib-Mu yang besar. Ajari kami untuk tidak fokus kepada perkara-perkara hal-hal dunia yang hari-hari ini mengintimidasi kami Tuhan. Tapi bawa kami untuk mengarahkan pikiran kami, hati kami kepada perkara-perkara yang di atas, yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih sempurna. Itu yang akan menguatkan setiap kami. Kau Tuhan yang menolong kami. Kaulah Tuhan sandaran hati kami, selalu bagi jiwa kami. Aman kami dalam-Mu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kau mengambil alih tempat ini dan seluruh hati dan pikiran kami Tuhan, agar mata hati kami fokus tertuju kepada Engkau, bukan melalui pikiran hamba, tapi hari ini Engkau sedang bekerja melakukan perbuatan yang besar di hidup kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu, hanya kemuliaan-Mu, hanya firman-Mu yang kami ceritakan. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk ditaburi firman-Mu. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya boleh lihat lambaian tangan kita. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya percaya sukacita Tuhan tetap mengalir bagi setiap kita, amin. Bapak Ibu Saudara, tadi waktu dalam perjalanan dari rumah ke tempat ini, di tengah-tengah perjalanan waktu sampai di Menteng, saya lupa bawa kacamata. Jadi hari-hari biasanya saya pakai kacamata, tapi saya bersyukur juga hari ini karena saya nggak dikecohkan dengan pelototan Bapak Ibu, mata Bapak Ibu hari ini yang melihat saya. Hari-hari biasanya setiap minggu saya itu berdiri di sini sebagai WL. Kalau sebagai WL itu Bapak Ibu enaknya itu waktu jemaat melototi, jurus yang paling mantap kalau sebagai WL itu bisa tutup mata. Tapi hari ini saya nggak bisa tutup mata, saya harus melihat, saya harus memandang, saya harus beritakan firman Tuhan supaya kita sama-sama dikuatkan, amin. Maka saya minta kita sama-sama boleh Bapak Ibu semua yang duduk, jangan pelototi saya begitu tajam supaya saya nggak makin grogi. Boleh kita kerjasama ya Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 41. Kita boleh sama-sama baca dengan suara yang keras.
Sekali lagi Matius 26 ayat 41, bersama-sama kita baca. 3, 2, iya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya bersyukur hari ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sharing saya pagi hari ini saya berikan judul berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa kita hari-hari ini perlu berjaga-jaga dan berdoa? Karena tanpa doa, tanpa kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Orang yang berjaga-jaga itu seperti orang yang punya persiapan matang. Jadi waktu anak saya masih kecil, bahkan sampai sekarang, saya itu selalu bawa kemana-mana celana, bahkan baju minimal 1 setel, 1 pasang. Tujuannya adalah saya berjaga-jaga, mana tahu nanti celananya basah, atau mana tahu dia pipis di celana, atau mana tahu dia di celana. Saya nggak tahu pasti dia akan ngompol di celana. Saya nggak tahu pasti dia akan mungkin pup di celana, saya nggak tahu pasti. Tapi saya memilih untuk berjaga-jaga membawa celana anak saya supaya waktu nanti hal itu terjadi saya nggak keteteran. Begitu juga demikian halnya kita sebagai orang percaya. Pentingnya kita berjaga-jaga dan berdoa supaya saat persoalan, saat segala sesuatu goncangan terjadi, kita nggak jadi keteteran, kita nggak jadi orang yang uring-uringan, kita nggak jadi orang yang kehilangan pengharapan. Sebab kita tahu saat kita kuat dan berpegang teguh pada pengharapan itu, yaitu Yesus, kita akan mampu menghadapi segala sesuatu. Sekalipun itu sulit, kita percaya janjinya, Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkata, kenapa sih kita disuruh berjaga-jaga? Ada beberapa alasan kenapa Tuhan suruh kita berjaga-jaga dan berdoa. Hal yang pertama adalah hari-hari ini, karena kita sedang berada di masa-masa yang sukar. Alkitab berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat yang 11. Dia berkata bahwa kita di masa-masa akhir akan ada masa-masa yang sukar. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kita sedang berada di masa-masa yang sukar. Bu, kok tahu gimana? Emang Ibu tahu apa ciri-cirinya masa yang sukar? Salah satu ciri-ciri masa yang sukar yang pertama adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak akan peduli dengan orang-orang sekitarnya. Salah satu contoh itu banyak di media sosial Bapak Ibu. Waktu orang kecelakaan, bukan ditolong duluan, tapi yang diambil adalah handphone, dijadikan sebuah konten. Itu yang menandakan kita lebih memikirkan diri sendiri daripada memikirkan orang lain. Contoh yang kedua adalah manusia akan menjadi hamba uang. Kenapa Ibu bisa bicara manusia jadi hamba uang? Manusia hari-hari ini akan disibukkan dengan kebutuhan ini, kebutuhan itu. Bayar ini, bayar itu. Fokus kita akan digecohkan dengan si jahat. Lebih fokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan uang. Waktu kita tidak ada lagi untuk intim dengan Tuhan. Waktu kita tidak ada lagi untuk menyembah Tuhan. Mungkin hari-hari ini masalah kita bukan uang. Mungkin kita lebih ke pengakuan diri. Kita lebih fokus untuk membanggakan diri, mencari-cari pujian. Kalau kita nggak dipuji, kita kemudian menjadi marah. Waktu kita nggak dipuji, kita sudah melakukannya kayaknya sudah maksimal, kita kok nggak dipuji. Kemudian kita jadi kecewa dengan lingkungan. Hari-hari ini manusia lebih banyak memikirkan diri sendiri. Itulah salah satu ciri kita sedang berada di masa-masa yang sukar. Oleh sebab itu Tuhan bilang kita berjaga-jagalah senantiasa, berdoa supaya kita tidak memiliki spirit cinta uang.
supaya kita tidak memiliki spirit cinta diri sendiri. Karena kalau kita sudah dikuasai oleh spirit-spirit ini, kita tidak lagi tahu membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak kita sendiri. Bapak Ibu, Alkitab bilang akar segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kenapa Tuhan itu begitu cemburu dengan mamon, dengan uang? Karena seringkali gara-gara uang manusia rela meninggalkan kepercayaan, rela meninggalkan ibadah-ibadahnya, rela berkompromi dengan dosa hanya karena uang. Kenapa Tuhan begitu cemburu dengan uang? Selalu mewanti-wanti kita dengan uang. Karena dari situlah timbul semua kejahatan. Waktu kita cinta uang, kita gak segan-segan untuk bohong. Kita gak akan segan-segan untuk sikut sana, sikut sini. Kita gak akan segan-segan untuk mencari keuntungan diri sendiri hanya demi uang. Makanya Tuhan bilang, berjaga-jaga supaya kamu kuat. Waktu kita gak ada uang pun sekalipun, kita percaya Tuhan pelihara. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang, burung di udara Dia pelihara. Bunga bakung di padang Dia pelihara. Apalagi kita adalah anak-anaknya. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Tidak dibiarkan kita. Dia tidak akan mempermalukan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan bilang rambut di kepalamu pun jatuh Dia tahu. Bukan hanya sekedar jatuh Bapak Ibu. Rambut nomor 1000 sekian 1001 Dia tahu. Ini yang jatuh hari ini seri 1000 sekian sekian sekian. Yang jatuh 13 Pisces. Yang jatuh di jam sekian, di detik sekian. Bukan hanya tahu jatuhnya kapan, bukan hanya tahu rambut di kepalamu jatuh, bukan hanya sampai di situ, tapi Tuhan tahu seri berapa rambutmu yang jatuh, jam berapa rambutmu yang jatuh. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengarahkan hati hari-hari ini. Akan banyak tipu daya si iblis yang membuat kita, yang akan menarik kita jauh dari hadirat Tuhan. Dia akan membuat segala cara, bahkan usianya sudah jauh lebih tua dari kita. Dia tahu, dia paling kenal sifat manusia. Dia paling kenal watak manusia. Kadang-kadang kalau kita sudah terhimpit, kita coba lari, cari relasi. Cari bantuan sana sini. Kita lupa, harusnya pertolongan pertama, kita harus cari Tuhan. Carilah Tuhan terlebih dahulu, carilah kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti bahwa kita sedang berada di masa-masa yang sukar. Bahwa segala sesuatunya itu serasa menghimpit kita, apalagi kita adalah orang-orang percaya. Iblis tidak suka kita semakin hari semakin dekat. Dia akan selalu mengintimidasi kita. Dia tahu apa kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu isi segala sesuatu yang akan, karena dia mengenal. Karena dia mengenal ciri-ciri kita setiap hari dari keseharian kita. Dia tahu, dia akan perhatikan tingkah laku kita. Dia akan perhatikan sikap kita. Oh, ini kayaknya udah mulai males berdoa. Ini kayaknya udah mulai bolong-bolong saat teduh. Ini kayaknya udah gak pernah lagi baca firman. Dia kemudian akan intimidasi. Kamu, waktu kita mau kembali datang berdoa, kemudian dia intimidasi. Kamu udah gak layak. Kamu udah kotor. Kamu udah berdosa. Lihat sudah berapa kali kamu bolong. Sudah berapa kali kamu tinggalkan baca Alkitabmu. Sudah berapa kali kamu tinggalkan jam doamu. Dia akan intimidasi kita. Kita mengerti bahwa hari-hari ini adalah masa sukar. Jadi mari kita terus berpegang. Terus kita bangun hubungan intim. Bangun mesbah kita setiap hari. Karena firman Tuhan bilang, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Hal yang kedua, kenapa kita perlu berjaga-jaga dan berdoa? Alasan kedua adalah supaya kita luput
dari goncangan yang akan terjadi. Seperti saya ceritakan tadi, waktu anak saya persiapan untuk saya bawa celana hari ini misalnya, saya nggak tahu pasti dia akan pipis, dia akan pup hari ini. Tetapi waktu dia pup, waktu dia pipis, saya selalu siap sedia. Begitu juga saat ini, waktu kita berjaga-jaga dan berdoa, membangun hubungan intim dan dengan Tuhan, kita mengerti, oh goncangan ini saya mengerti, oh di depan ada goncangan, saya harus gimana, saya harus ke kiri atau ke kanan. Roh Kudus akan menuntun kita, dia akan meluputkan kita. Bahkan waktu saat kita berada di depan kayaknya mau ketangkap, kayaknya mau disergap oleh masalah itu, kayaknya udah gak ada lagi jalan keluar, Tuhan sanggup membuka jalan yang baru, amin. Tuhan kita tidak pernah kehilangan cara untuk menolong kita. Katanya di Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Sambil berdoa. Berjaga-jaga saja tidak cukup kalau kita tidak berdoa. Persiapan saja tidak cukup kalau kita tidak berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Bergunanya untuk apa? Kata Lukas 21 ayat 36 kata gini, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan tanya waktu Tuhan datang, Tuhan nggak tanya berapa uang kita. Tuhan nggak tanya berapa jam kamu berdoa. Tuhan nggak tanya berapa uang di rekening kita. Tuhan nggak tanya itu. Tapi Tuhan tanya, apa yang sudah kamu perbuat untuk aku? Kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita tidak bertanggung jawab atas suami kita atau atas anak kita, bahkan atas anak atau atas orang lain, atas keluarga kita. Dalam hal ini, di sini bukan tidak bertanggung jawab, bukan tidak saling menolong. Artinya, apapun yang kita perbuat, kita bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Kita nggak tahu kapan ujian itu datang, Bapak Ibu. Kita nggak tahu tiba-tiba sakit itu datang. Kita nggak tahu waktu dompet kita kapan kosong. Kita nggak tahu waktu kapan tiba-tiba anak kita berulah. Kita nggak tahu tiba-tiba masalah menghantam keluarga kita. Mungkin tiba-tiba suami, tiba-tiba istri, mungkin tiba-tiba anak kita yang bermasalah. Mungkin tiba-tiba bisnis kita yang bermasalah. Kita nggak tahu kapan terjadinya itu. Mungkin kita menghadapi satu kesulitan dalam dunia pendidikan kita. Kita nggak tahu kapan itu terjadi. Tapi waktu hal itu terjadi, kita punya hati yang siap. Kita punya hati yang kuat untuk menanggung segala perkara. Sebab firman Tuhan bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Hari-hari ini, saat kita menaruh kehidupan kita, percaya kita kepada kita akan mampu melalui segala sesuatu. Sebab Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah, pengharapan kepada setiap kita, semangat kepada yang tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari sosok Abraham. Abraham ini dikatakan di dalam Alkitab adalah bapak orang beriman. Kenapa dia dikatakan bapak orang beriman? Saya sampaikan kemarin waktu kami di sharing departemen musik. Abraham ini dibenarkan oleh Tuhan dalam perkara waktu Abraham diuji iman percayanya melalui anaknya Ishak. Waktu itu tiba-tiba Tuhan bilang begini, waktu anaknya sudah besar, Tuhan bilang gini, Abraham, bawa Ishak, persembahkan dia untukku. Bicara untuk persembahan, kita tahu anaknya itu akan diperlakukan sama seperti binatang, sama seperti korban binatang persembahan.
dia harus gorok leher anaknya. Mungkin dalam pikiran manusia Abraham pasti bilang begini, pasti dalam hatinya itu berkecamuk, pikirannya berkecamuk, gak karu-karuan. Saya percaya Abraham sama dengan kita, dia manusia biasa, tapi dia punya iman yang kuat, dia menaruh percayaannya, dia kenal Tuhan, dia tahu siapa bapaknya, tidak akan pernah merancangkan yang jahat, amin. Di dalam Kejadian 22, waktu Ishak dalam perjalanan bersama Abraham ke Gunung Moria, itu katanya di ayat 4 bilang begini, perjalanannya itu ke gunung itu selama 3 hari. Saya percaya Alkitab ini gak kurang kerjaan mencatat 3 hari perjalanan. Saya dapat hikmat Tuhan begini bilang, tahukah kamu waktu itu Abraham selama 3 hari bergumul dengan dirinya sendiri. Waktu dagingnya memberontak, waktu dagingnya bergumul di dalam hati Tuhan, dia seperti berteriak dalam hati. Saya percaya itu Abraham itu sama dengan kita. Seringkali waktu Tuhan minta sesuatu yang kita pegang erat, yang kita pegang teguh. Mungkin hari-hari ini apa yang kita pegang erat? Mungkin jabatan kita, mungkin harta kita, mungkin anak kita, mungkin istri kita yang kita banggakan. Hari-hari ini mungkin Tuhan ambil kenyamanan itu. Untuk apa? Menguji iman kita, menguji kepercayaan kita. Tapi saya belajar dari Abraham ini, selama 3 hari saya tahu dia pasti tidurnya gak enak. Dia pasti makannya gak enak. Hatinya pasti gak karu-karuan. Tetapi dia harus tetap menjaga hatinya tetap stabil di depan anaknya. Kalau dia sendiri uring-uringan pasti Ishak gak akan mau dibawa untuk naik ke Gunung Moria. Selama 3 hari saya tahu si Abraham ini pasti bergumul dalam perjalanan. Apalagi waktu itu jalan kaki. Gak karu-karuan pasti setiap langkah. Dia belajar untuk menaruh percayaannya kepada Tuhan. Waktu anaknya tanya gini, waktu 2 pegawainya ini ditinggalkan di tengah perjalanan, dia jalan berdua sama anaknya naik ke Gunung Moria. Terus Ishak bilang gini, Pak, katanya kita mau bawa persembahan untuk Tuhan. Mana dombanya, Pak? Abraham ini tenang jawabnya begini, ya anakku, Allah kita akan menyediakan persembahan yang akan dikorbankan bagi dia. Itu tercatat dalam Kejadian 22, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Artinya di sini Abraham menjaga hatinya, menguasai dirinya sendiri untuk tetap tenang. Sekalipun persoalan itu sedang diperhadapkan dia, di depan mata dia, dia harus membunuh anaknya sendiri dengan cara yang sadis. Bukan dengan, maksudnya di sini sadis dalam tanda kutip, mempersembahkan anaknya sendiri yang dikasihinya untuk Tuhan. Saya percaya hatinya Abraham itu sama dengan kita, tapi bedanya Abraham, dia tetap tenang, dia menguasai dirinya sendiri untuk percaya kepada janjinya Tuhan, untuk percaya kepada segenap pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Di ayat 12 bilang di Kejadian 22, dia mengakui Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan memberikan apa yang akan dipersembahkan untuk dia. Dari situlah Tuhan menobatkan Abraham sebagai bapak orang beriman, karena imannya gak main-main, imannya bukan kaleng-kaleng, imannya bukan cetek, imannya tetap tenang sekalipun badai ada di hatinya. Bayangkan Bapak Ibu, dia tahu kalau saya sendiri waktu saya hadapi waktu itu anak kami itu sudah dipanggil Tuhan. Saya gak tahu kapan dia akan dipanggil. Tetapi Abraham sendiri, tapi saya sendiri waktu itu hati saya tuh udah gak karu-karuan. Bahkan saya bilang, Tuhan apa salahku? Kalau Tuhan waktu itu jawab, ya banyak salahmu. Untung aja Tuhan gak jawab, Tuhan diam. Kalau Tuhan jawab mungkin saya udah mati berdiri di tempat.
dalam perjalanan 3 hari ini, Abraham, kalau kita baca di Kejadian 22, satu kata keluhan pun tidak ada keluar dari mulutnya. Bahkan satu kata yang mempertanyakan Tuhan pun tidak ada. Dia hanya diam, berjalan dengan tenang. Kalau ditanya anaknya dijawab, tapi jawabannya itu pun membawa ketenangan. Jawabannya itu jawaban yang pasti, bukan jawaban yang asal-asalan. Mari kita belajar dari sosok Abraham ini. Bapak orang beriman, Alkitab catat. Karena imannya pun tahan uji, imannya pun bukan iman yang main-main. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagi alasan kenapa kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam Matius 26 ayat 41 tadi, nats kita berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Roh kita ini memang penurut, tetapi daging kita lemah. Jadi alasan yang ketiga adalah karena kita ini lemah. Makanya kita perlu berjaga-jaga dan perlu berdoa. Seringkali manusia bilang begini. Waktu ketika dia udah bolong-bolong baca Alkitab, Tuhan, dia mulai berjanji, Tuhan, mulai besok aku mau setia lagi, mulai besok aku gak bolong-bolong lagi. Tapi setelah itu gitu lagi. Tapi setelah itu jatuh lagi. Tuhan, mulai besok aku gak bohong lagi. Tuhan, mulai besok aku gak gosip lagi. Tuhan, mulai besok aku gak merokok lagi. Tuhan, mulai besok aku gak nonton video porno lagi. Tuhan, mulai besok aku gak marah-marah lagi. Tapi apa? Roh kita memang penurut, tapi daging kita lemah. Seringkali roh kita ini nurut, mau melakukan hal-hal kebenaran firman Tuhan, tetapi daging kita gak kuat. Daging kita lemah. Daging kita senantiasa memberontak. Waktu kita, apalagi orang yang ada kecanduan gadget, nonton salah satu video porno misalnya. Dosa itu akan membuat kita seperti kecanduan. Dosa itu kayak narkoba. Waktu kita coba sekali kayaknya enak. Loh kok enak? Lagi coba, loh kok enak? Lagi coba. Bahasa anak muda sekarang kan loh kok enak, lagi coba. Dosa itu seperti itu. Gak sadar ternyata kita udah jauh berkilo-kilometer lari dari hadapan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, iblis itu kadang-kadang membuat kita mundur pelan-pelan, mundur teratur. Kita gak sadar ternyata kita sudah jatuh terlalu dalam. Waktu kita merasa diri kita, oh kayaknya aku udah benar nih, kayaknya aku nih udah ini. Ternyata kita masih berkilo-kilometer ada di belakang. Makanya firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena roh kita ini memang penurut, tapi daging kita ini lemah. Seringkali kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi yang kita lakukan malah sebaliknya. Paulus juga bilang, waktu aku mau melakukan firman Tuhan, yang kulakukan juga malah sebaliknya. Kadang-kadang itu yang membuat kita frustasi. Kadang-kadang itu yang membuat kita malah terintimidasi. Si iblis mencuri ngambil kesempatan, udahlah. Kamu udah kotor, udah berdosa terlalu jauh, kamu udah gak layak, kamu udah paling hina. Mana mungkin Tuhan nerima kamu? Dia akan mengintimidasi, memanah terus pikiran kita. Sampai kita gak mampu lagi. Bahkan kita memilih, ya udahlah Tuhan, memang mungkin benar lah Tuhan. Aku ini udah paling hina, aku ini udah paling kotor, aku ini udah paling berdosa. Sehingga kita malah makin mundur. Makin mundur. Karena apa? Daging kita memang lemah. Daging kita gak akan kuat melawan hal itu. Makanya kita butuh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menjadi penolong, katanya. Alkitab catat, aku akan memberikan roh yang akan menolong kita dalam segala situasi. Waktu kita gak mampu untuk maju, Roh Kudus bilang ayo maju.
Roh Kudus tarik gimana pun caranya. Mungkin melalui orang di sekitar kita, mungkin melalui gembala kita, mungkin melalui segala sesuatu, bahkan mungkin melalui media sosial, mungkin melalui pujian, mungkin melalui apapun. Tuhan bisa pakai cara untuk kita dibawa lagi maju. Bapak Ibu, satu hal kabar yang paling baik yang Tuhan kita yang menyatakan Dia penuh kasih adalah waktu kita mundur, Dia maju mendekat. Waktu kita lari menjauhi Tuhan, Tuhan itu lari ngejar kita. Tahu nggak? Sebenarnya bukan kita duluan yang menyerahkan hidup kita, Tuhan terlebih dahulu yang menarik kita. Makanya kita butuh Tuhan hari-hari ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Sekali lagi saya katakan, roh kita ini memang penurut, tetapi daging kita ini gak bisa ngelawan kalau tanpa Roh Kudus. Roh Kudus katakan, Tuhan, firman Tuhan katakan, ampuni dia. Sebagai manusia mana mungkin aku ngampuni dia, udah mempermalukan aku di depan umum, menghina aku di depan keluarga, menjatuhkan nama baikku, menginjak-injak aku, gak mungkin ku ampuni dia, sampai mati pun tidak akan ku ampuni. Manusia bicara seperti itu. Tapi Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Walaupun kita melangkahnya hanya satu langkah, setidaknya kita berjalan maju mendekat kepada Tuhan. Daripada kita lari mundur menjauh dari Tuhan. Hari-hari yang Tuhan inginkan kita membangun kembali hubungan intim. Melibatkan Roh Kudus senantiasa dalam kehidupan kita. Dia inginkan kita bergaul karib dengan Dia. Seperti seorang sahabat yang dalam kelemahan Dia senantiasa ada. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang waktu kita lemah, waktu kita jauh, ada dua yang terjadi. Yang pertama, orang ini akan tertuduh. Yang pertama, orang ini akan tertuduh. Udahlah, gak usah datang, gak usah datang. Yang kedua, ada tipe yang kedua yang berkata begini, nanti aku berdosa, terus aku nanti datang kepada Tuhan. Kalau aku berdoa minta ampun, pasti diampuni. Ya udahlah, sekarang berdosa aja lah dulu. Besok waktu aku bertobat, aku diampuni. Tipe yang pertama tadi adalah tipe yang tertuduh. Tipe yang kedua adalah tipe yang tersesat. Nanti ajalah, aku puas-puaskan ajalah dulu. Nanti kalau udah tua, kira-kira udah cocok waktunya, barulah di situ aku bertobat. Kata firman Tuhan bilang, jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia bilang, Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dia tahu setiap motivasi hati kita. Hari ini waktu kita datang kepada Tuhan, apakah kita benar-benar mempersembahkan ucapan syukur? Atau kita hanya beribadah cari berkat Tuhan? Atau kita beribadah hanya cari kenyamanan saja? Kita nggak mau tantangan, kita mau nyaman-nyaman aja. Tuhan tahu. Firman Tuhan bilang, Allah nggak mau dirinya dipermainkan. Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan. Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan ini. Waktu kita berjaga-jaga, waktu kita berdoa, kita sebenarnya sedang melakukan kehendak Tuhan. Saya tutup dengan cerita yang agak sedikit konyol, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu waktu malam, saya biasanya sering makan malam, lapar tengah malam. Waktu anak saya sedang tidur, jadi saya bilang sama suami saya, Pak saya lapar, Mama lapar, ya udah makan dulu mah. Saya keluar lagi dari kamar, saya makan. Kemudian waktu itu saya duduk dekat meja, saya bilang gini ke Tuhan, lagi makan saya bilang ini dalam hati. Saya mencoba bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus, kalau saya tiba-tiba teringat kepada anak saya gitu. Roh Kudus, anakku di surga. Itu sebenarnya pertanyaan yang konyol ya. Roh Kudus, anakku di surga, makan apa ya? Tuhan,
Kalau engkau di surga sama anakku lagi makan apa ya? Tahu nggak? Tuhan tidak pernah mengabaikan pertanyaan yang konyol sekalipun. Tuhan langsung jawab hari itu juga. Waktu makan itu juga Tuhan langsung jawab. Tuhan jawabnya begini. Saya dikasih sebuah firman di dalam Yohanes 4 ayat 34 bilang begini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang mengutus aku. Wow, saya langsung wow. Saya merasakan begini. Saya diberikan pengertian bahwa untuk rohmu kuat, kamu harus makan. Makananmu apa? Roh Tuhan kan ada pada kita. Supaya roh kita ini kuat, kita harus makan. Sama seperti daging kita. Apa yang kita makan? Kita kasih makan dengan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Makan firman, doa, pujian, penyembahan. Itu setiap hari. Kenapa hari-hari ini kok aku susah ya merasakan hadirat Tuhan? Bukan sebenarnya salah WL. Kadang-kadang kita yang menutup hati kita rapat-rapat untuk Tuhan bekerja. Karena kita nggak tahu, karena lidah kita sudah tawar. Kita dikasih makan yang enak, lidah kita sudah tawar, hati kita sudah tawar. Alkitab udah bilang, orang yang tawar nggak ada gunanya selain dibuang, diinjak orang. Mari kita jaga hati, jaga hidup kita, berdoa, berjaga-jaga sambil berdoa supaya kita jangan tawar, supaya kita jangan jadi lemah. Kalau kita lemah, kita akan tawar, kemudian ujungnya kita akan dibuang, gak ada gunanya. Seperti yang saya dapatkan waktu saya lagi makan itu, Tuhan bilang, kalau rohmu kuat, kalau kamu mau kuat, makan. Oh ternyata Tuhan itu tidak mengabaikan doa. Mungkin manusia masih melihat kata-kata, oh indahnya, iya bagus ya dia berdoa, bagus ya begini. Tuhan tidak pernah mengabaikan doa yang konyol sekalipun. Tuhan mendengar, Tuhan sanggup menjawab doa yang konyol sekalipun. Pertanyaan saya itu begitu konyol. Makan apa anakku di surga ya Tuhan? Tuhan kau makan gak di surga? Pertanyaan saya itu konyol sekali. Tapi Tuhan bisa jawab apapun pertanyaan kita yang konyol. Bahkan Tuhan jawab langsung dari firman-Nya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saat kita sedang melakukan kehendak Bapa kita, sebenarnya kita sedang memberi makan roh kita. Sebenarnya kita sedang menyukakan hati Roh Kudus. Itulah yang hari-hari ini menjadi kekuatan kita. Sekali lagi saya tutup dengan ini, tidak ada doa yang konyol, tidak ada doa yang jelek, tidak ada doa yang buruk yang diabaikan Tuhan. Mari kita bersama-sama berjaga-jaga sambil berdoa setiap hari, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mari kita Bapak Ibu angkat berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ajar kami berjaga-jaga dan berdoa. Terima kasih Bapa. Berjaga-jaga dan berdoa supaya ku tak jatuh dalam cobaan. Meski dagingku lemah, roh di dalamku lebih dari roh di dalam dunia. Katakan lagi, berjaga-jaga, berjaga-jaga dan berdoa supaya ku tak jatuh, supaya ku tak jatuh dalam cobaan. Meski dagingku lemah, meski dagingku lemah, namun roh di dalamku lebih besar dari roh di dalam dunia. Roh Kudus penghiburku, penolong dalam susahku, ya Roh Kudus.
iman. Katakan berjaga-jagalah dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh, tak jatuh dalam cobaan. Meski dagingku lemah, namun roh di dalamku lebih besar dari roh di dalam dunia. Roh Kudus penghiburku, penolong dalam susahku, ya Roh Kudus. Roh Kudus pulihkanku kebenaran-Mu. Angkatlah hatimu, katakan ya Roh Kudus. Roh Kudus penghiburku, penolong. Dia yang menolong kita dalam segala kelemahan. Roh Kudus pulihkanku kebenaran-Mu, jaminan ya Roh Kudus. Roh Kudus penghiburku, yang menolong kau dalam segala susahmu, Dia tahu. Roh Kudus pulihkanku kebenaran-Mu, jaminan hidupku. Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran-Mu, jaminan hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu, jaminan hidupku. Haleluya, haleluya. Roh Kudus penghiburku, penolong dalam susahku. Dia yang menolong engkau hari ini. Roh Kudus pulihkanku kebenaran-Mu, jaminan hidupku. Hari ini Roh Kudus mau menjadi sahabat kita. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadikan Dia sahabat kita dalam segala hal? Dia mengetuk hatimu dan hatiku hari ini. Apakah kita hari ini membiarkan Dia hanya mengetuk pintu berkali-kali, kita tidak membuka? Mari kita ambil keputusan hari ini untuk melibatkan Dia dalam segala hal. Tidak ada cerita di hidupmu yang diabaikan Tuhan. Tidak ada seruan di hatimu yang diabaikan Tuhan. Tidak ada persoalan di hidup kita yang dibiarkan Tuhan, yang dilalui. Sedetik pun jalan pikiran kita Dia tahu. Irabayala bayara 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 bayara. Irabayara bayara bayara bayara. Irabayara bayara bayara. Kaulah yang menjadi penghibur kami ya Tuhan. Kaulah yang memampukan kami untuk berjaga-jaga senantiasa dan berdoa. Irabayala bayara 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 bayara. Shikira baba 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 bayara 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 bayara. Shikira la 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 bayara. Kira baba 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 baba. Shikira baba 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 baba. Kau memberikan kekuatan bagi kami hari-hari ini untuk mengambil keputusan. Satu langkah maju ke depan, memanggil, mengejar Engkau ya Tuhan. Satu demi satu langkah kami berjalan, memberanikan diri, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, mengejar panggilan-Mu, mengejar Engkau, mengejar hadirat-Mu ya Tuhan. Irabayala bayala 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 bayala.
Tuhan, Roh Kudus-Mu adalah penghibur kami. Roh Kudus-Mu adalah penolong hidup kami Tuhan, dan kebenaran-Mu adalah jaminan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu. Kau memberkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, biar Engkau mau mengurapinya, memakai dia lebih dahsyat lagi dimanapun Tuhan percayakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bahkan berdoa Bapa untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk yang kedua, dan sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu ya Bapa yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami sungguh diberkati sepanjang ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Terima kasih jikalau kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, berlimpah-limpah ya Bapa. Kekuatan, pengurapan, hikmat-Mu terus bertambah-tambah. Berkati keluarga, suami, anak, bahkan keluarga besar, pelayanan hamba-Mu, usaha, pekerjaan, segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Engkau